mengadili rezim Jokowi ini harus kita upayakan. Karena kita melihat bagaimana banyak sekali dosa-dosa, termasuk 18 dosa yang sudah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin itu adalah peribahasa yang patut disematkan kepada Prabowo Subianto dalam upayanya meraih posisi Presiden Republik Indonesia. Kerja keras dan semangat juang sang jenderal pada akhirnya membuahkan hasil. Di tahun 2024, Prabowo berhasil menjadi pemenang pemilu setelah harus berdarah-darah di 3 periode pemilu sebelumnya. Sekalipun tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi atas kiprah 100 hari kepemimpinannya di negeri ini, namun suara sumbang masih riuh terdengar. Terlebih menyangkut persahabatannya dengan mantan presiden, yaitu Joko Widodo. Dalam kasus tuntutan adili Jokowi misalnya, masyarakat Indonesia menghendaki sikap tegas presiden atas tuntutan ini. Awalnya, tuntutan adili Jokowi hanya gerakan lokal melalui coret-coret di dinding. Namun, kini tuntutan tersebut sudah merebak hampir seantero Nusantara. Di tengah-tengah maraknya tuntutan adili Jokowi, Prabowo Subianto dalam HUT Gerindra di tahun 2025 ini justru menyanjung, bahkan meneriakan, "Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!" Sanjungan Prabowo terhadap Joko Widodo justru menjadi pematik rakyat Indonesia. Rocky Gerung melalui ofisial Rocky Gerung mengatakan pidato tersebut sangat berlebihan. Nah, itu sebetulnya semacam penanda bahwa kehidupan politik kita itu tidak diasuh melalui prinsip-prinsip moral publik itu. Kalau moral publik dipahami oleh Pak Prabowo, mestinya Prabowo dalam pidato itu tidak mengucapkan sesuatu yang berlebihan bahwa hidup Jokowi, bahwa Jokowi macam-macam itu. Kenapa? Karena kita udah masuk di dalam era orang ingin melihat di mana yang otentik Prabowo dan di mana yang sebetulnya sekedar upaya untuk menghormati mikul duur menurut jerok. Nah, itu boleh aja itu, karena itu tradisi kita, tetapi bukan memaketkan dirinya kembali sebagai murid dari Jokowi. Kan orang merasa ya kalau Jokowi dicantolkan ke dalam definisi-definisi yang buruk di sistem internasional sebagai koruptor, sebagai pseudo authoritarian, sebagai penghalang demokrasi, sebagai manipulator konstitusi, masa Prabowo juga akan mengatakan ya saya belajar hal itu juga nanti dan akan saya praktekkan ke depan. Jadi tetap ada yang berlebih di dalam pidato Presiden Prabowo, dan saya kira mesti ada keterangan baru supaya publik tidak merasa bahwa Prabowo itu tetap dikendalikan oleh Jokowi. Itu gangguan psikologi bagi mereka yang memilih Prabowo kemarin. Selain itu, Rocky Gerung juga menilai apa yang disampaikan Prabowo Subianto memiliki impact yang tidak integral atau mengikat Kim Plus lainnya. Evaluasi publik yang memperlihatkan bahwa era Pak Jokowi ekonomi mandek, era Pak Jokowi kerukunan sosial itu terganggu, era Pak Jokowi dinasti itu merajalela, era Pak Jokowi penghargaan internasional itu kurang sekali. Kan setelah Jokowi mundur, orang mulai mengevaluasi, termasuk mereka yang pernah bersentuhan dengan kabinet Jokowi 2 periode, menganggap bahwa memang ada yang gagal di situ. Jadi kalau Pak Prabowo menganggap bahwa itu sukses semua, tentu sebagian anggota, sebagian presiden, atau sebagian ketua partai merasa itu juga berlebihan. Saya bisa duga misalnya, apa benar pikiran Prabowo yang memuji Jokowi itu sama dengan pikiran SBY? Apa sama dengan pikiran Surya Paloh misalnya, atau sama dengan pikiran Erlangga bahkan yang ambisinya dipatahkan oleh Jokowi. Jadi kita mau lihat juga bagaimana wording atau kalimat dari Pak Prabowo yang memuji Jokowi itu punya impact yang tidak integrat, yang tidak mengikat Kim Plus yang lain tuh. Atau dengan bahasa yang lain, kira-kira keterangan Pak Prabowo itu dianggap juga berlebihan oleh ketua-ketua partai kan. Reaksi tidak saja timbul dari Rocky Gerung. Elemen mahasiswa sudah banyak yang turun ke jalan dengan tuntutan adili Jokowi.
konstitusi. Bukan merupakan hal yang baru yang sering kita dengar terkait sisi gelap kinerja Jokowi selama menjabat presiden. Masa kepemimpinan Jokowi pun diramaikan dengan aksi tuntutan mundur baginya dari kursi presiden. Kini, di era kepemimpinan Prabowo Subianto, substansialnya bergeser menjadi adiri Jokowi. Kita paham dan tahu sekali latar belakang presiden kita ini, yaitu satu di antaranya terkenal dengan ahli strategi. Nah, apakah pujian Prabowo Subianto terhadap Joko Widodo ini merupakan bagian dari strateginya? Jika jawabannya iya, maka apakah akhir dari strategi tersebut senafas dengan tuntutan masyarakat, yaitu adili Jokowi? Bagaimana jika akhirnya dari strategi Prabowo tidak memenuhi ekspektasi masyarakat akan hal ini? Besar kemungkinan masyarakat yang menuntut keadilan itu akan mencap Prabowo Subianto lebih memilih persahabatan dengan Jokowi dibanding memperhatikan tuntutan rakyatnya. Dan mungkin saja ada pandangan di masyarakat bahwa Prabowo berani mengorbankan jiwa kenegarawanannya demi sang mantan presiden yang bernama Joko Widodo. Benar ataupun tidak, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang.